Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita. Dikutip dari surya.co.id, berita Persebaya hari ini populer, julukan So Yamamoto, 6 hal di bajul ijo saat Liga 1 ditunda. Dikutip dari surya.co.id, berikut berita Persebaya hari ini populer, julukan So Yamamoto dan 6 hal terjadi di bajul ijo saat Liga 1 2022 ditunda. Berita pertama hari ini ada julukan yang diberikan untuk penggawa asing Persebaya Surabaya, So Yamamoto. Julukan itu didapatkan usai jadi penentu kemenangan atas Arema FC beberapa waktu lalu. Kemudian berita kedua ada 6 hal yang terjadi di bajul ijo saat Liga 1 2022 ditunda. Berikut berita selengkapnya. Yang pertama, julukan So Yamamoto. Julukan So Yamamoto di Persebaya Surabaya terungkap. Dipanggil Mr. S gegara ini selebrasi usai laga lawan Arema FC. Seperti diketahui, So Yamamoto baru saja merayakan ulang tahun yang ke-26 pada Sabtu 12 November kemarin. Ulang tahun ini tak cuma dirayakan oleh rekan-rekannya, tapi juga mendapatkan ucapan dari tim yang kini menaungi sang pemain Jepang tersebut. Persebaya Surabaya melalui akun Instagram resmi mengucapkan ulang tahun pada So Yamamoto. Rupanya So Yamamoto kini punya julukan baru, yaitu Mr. S. Itulah yang disematkan oleh akun resmi Persebaya. Mr. S, happy birthday at Yamamoto So 1112. Wish you all the best. Monggo ucapin ultah di kolom komentar buat The History Maker. Adapun panggilan Mr. X merujuk pada selebrasi So Yamamoto usai mencetak gol kemenangan melawan Arema FC beberapa waktu lalu. Saat itu, para pemain bajul ijo merayakan kemenangan pada laga derby Jatim di ruang ganti. Di tengah perayaan pemain yang meriah, So Yamamoto yang jadi penentu kemenangan justru bersikap paling dingin. AC bro, AC, it's normal, ucap So Yamamoto. Sepele bro, sepele, ini normal. Kalimat yang diucapkan oleh So Yamamoto itu akhirnya kini jadi andalan para pemain Persebaya. Yang kedua, 6 hal yang terjadi di bajul ijo selama Liga 1 ditunda. Lebih dari 1 bulan Persebaya Surabaya tak bertanding di kompetisi resmi. Pertandingan terakhir Persebaya digelar saat bertandang ke markas Arema FC pada 1 Oktober 2022. Di laga itu Persebaya berhasil menang 2-3 atas tuan rumah. Sayangnya pertandingan derby Jatim itu harus berakhir dengan 135 nyawa supporter yang melayang. Pertandingan yang berubah menjadi tragedi Kanjuran itu akhirnya membuat Liga 1 2022 resmi ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Di tengah kompetisi Liga 1 2022 yang masih tertunda, apa saja yang terjadi di dalam skuad Persebaya? Berikut 6 fakta Persebaya Surabaya saat Liga 1 2022 ditunda. Yang pertama, desak KLB PSSI. Persebaya menjadi satu dari 2 klub yang mendesak untuk diadakannya Kongres Luar Biasa atau KLB PSSI. Bersama Persis Solo, Persebaya dengan tegas menunjukkan posisi terkait Liga 1 2022 terhenti imbas dari tragedi Kanjuruhan. Hal itu diungkapkan langsung oleh Presiden Persebaya Azrul Ananda saat bertemu dengan pos Persis Solo, Kaisang Pangarep. Kita sama-sama sepakat, ada perbaikan di persepakbolaan Indonesia. Jadi intinya kita akan dalam waktu dekat sama-sama mengeluarkan surat dan statement tentang concern kita terhadap sepak bola, termasuk KLB, PSSI, terang Azrul Ananda. Tapi yang paling penting dan urgent kelangsungan liga, sambung Azrul. Yang kedua, tolak sistem bubble. Selain kelanjutan Liga 1 2022 yang belum terlihat kejelasannya, wacana baru muncul untuk melanjutkan kompetisi dengan sistem bubble alias tanpa penonton. Menyikapi wacana tersebut, manajer Persebaya Yahya Al-Kathiri menegaskan pihaknya menolak tegas karena beberapa pertimbangan. Menurut dia, jika sistem ini diterapkan akan berpotensi melanggar asas keadilan. Oleh karena itu, tim berjuluk Bajul Ijo menginginkan agar kompetisi digulirkan seperti biasa. Kami ingin kompetisi ini berjalan normal, home away dan dengan penonton. Kalau kompetisi digelar dengan sistem bubble, itu melanggar asas keadilan, ungkap Yahya Al-Kathiri. Ia mencontohkan beberapa klub yang sudah melakoni laga tandang dan menelan kekalahan.
Kesempatan membalas di putaran kedua saat bermain di kandangnya sendiri akan sirna. Ia tidak menyangkal bahwa bermain di depan pendukung sendiri memberi motivasi ekstra pada pemain. Sebaliknya, bermain tandang akan menjadi tekanan tersendiri bagi pemain lawan. Selain itu, perubahan format kompetisi akan berdampak buruk pada sisi finansial klub, sebab pemasukan dari tiket laga kandang otomatis lenyap. Kalau sistem bubble diterapkan dan tidak ada penonton, di mana asas keadilan itu? Tuturnya. Kalau nantinya diterapkan sistem bubble, jelas tim yang sudah melakoni laga tandang dirugikan, kata Yahya. Yang ketiga, jaga sentuhan pemain. Selain konsisten menggelar latihan tim, Persebaya juga konsisten menjaga sentuhan pemain lewat laga uji coba. Setidaknya sudah 3 laga uji coba yang dilakoni skuad Bajul Ijo. Uji tandang melawan Persingangawi pada Jumat 21 Oktober 2022 berakhir dengan skor 9-0 untuk Persebaya. Menghadapi Gresik United pada Jumat 28 Oktober berakhir dengan skor 3-3. Hadapi Persekapas Jumat 4 November 2022 berakhir dengan skor 7-1 untuk Persebaya. 4. Gaji tetap dibayar full. Manajemen Persebaya memastikan tetap memberi gaji pemain full 100% meski lanjutan kompetisi Liga 1 2022 belum ada kejelasan setelah dihentikan akibat insiden Stadion Kanjuruhan 1 Oktober lalu. Masih dibayar penuh, kami masih bayar penuh gaji pemain. Terang manajer Persebaya, Yahya Al-Katiri saat dikonfirmasi Surya.co.id pada Minggu 6 November 2022. Sejak ditunda, Persebaya Surabaya juga tidak meliburkan tim, tetap menggelar latihan rutin dengan skema hanya memberi libur pemain saat weekend. Yang kelima, 3 pemain bersama Timnas U20. Di tengah kompetisi yang mandek, 3 pemain muda Persebaya Surabaya mengikuti pemusatan latihan bersama Timnas U20. Ketiga pemain tersebut adalah Marcelino Ferdinand, Widi Syarif, dan ada Aditya Arya. Mereka akan melakukan TC Timnas U20 di bawah asuhan Sintayong di Turki dan Spanyol hingga Desember 2022 mendatang. Keenam, rencana gelar pemusatan latihan. Menunggu kejelasan jadwal Liga 1 2022, Aji Santoso sudah memiliki rencana pada anak asuhnya. Dia mengatakan jika jadwal Liga 1 2022 akan molor lagi, maka dia berencana mengajak pemain Persebaya Surabaya untuk melakukan training center atau pemusatan latihan alias TC. Adik kami masih harus melihat dulu. Jadi kami masih harus melihat dulu jadwal dimulainya kompetisi. Berapa hari jaraknya dari sekarang ke pertandingan. Kalau memang agak lama, kemungkinan saya akan melakukan TC. Waktunya tidak terlalu lama sih, mungkin antara 1 minggu sampai 10 hari di luar kota, kata Aji Santoso. Namun Aji Santoso tetap meminta agar PT LIB segera memutuskan tanggal pasti dimulainya gelaran Liga 1 2022. Karena hal ini berpengaruh pada penentuan jadwal tim oleh pihak manajemen serta mendukung performan para pemain klub. Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita.